Anda sudah stop garam, tapi tensi masih di 150, 160. Jangan-jangan selama ini Anda fokus ke hal yang salah. Karena masalahnya bukan di garam, tapi di sesuatu yang tidak terlihat di dalam tubuh Anda. Hai teman-teman, saya Kang FD. Tahun depan usia saya 60. Kita bahas pelan-pelan ya, bahasanya sederhana agar mudah dimengerti, tapi tetap ilmiah. Apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar teori, tapi pengalaman pribadi dan kasus nyata. Dulu saya rutin minum obat hipertensi, amlodipin 5 mg, bahkan sampai 10 mg setiap malam, sesuai resep dari dokter ya. Tapi tekanan darah saya tetap di kisaran 160/100. Sekarang di kisaran 120/80 dan jauh lebih stabil. Alhamdulillah. Luruskan istilah. Hipertensi bukan sekedar angka. Angka 140/90 itu hanya indikator. Yang sering tidak disadari adalah tanda bahwa sistem tubuh kita sedang bermasalah. Analogi sederhana. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air. Kalau selangnya kaku, menyempit, dan tertekan dari dalam, tekanan pasti naik. Dan masalah bukan darahnya saja, tapi bagaimana kondisi jalurnya. Fakta yang jarang dibahas. Banyak orang sibuk menghindari garam, tapi setiap hari memberi makan penyebab utamanya. Apa itu, Kang? Salah satu yang paling sering adalah lemak visceral atau lemak di perut. Ini bukan lemak biasa. Ini seperti organ aktif yang memproduksi zat-zat yang mengacaukan tekanan darah kita. Penjelasan ilmiah. Lemak visceral bekerja seperti pabrik. Dia menghasilkan zat yang memicu penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan. Dia juga memicu peradangan yang membuat pembuluh darah menjadi kaku. Dan yang paling penting, dia berperan bikin tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Akibatnya, tubuh menahan garam dan cairan lebih banyak lagi. Inilah kenapa banyak orang sudah minum obat, tapi hasilnya kok tidak optimal. Karena sumber masalahnya bukan hanya di tekanan darah, tapi di sistem metabolik. Jurnal ilmiah. Karena ini bukan opini pribadi saya ya. Ada jurnal ilmiahnya. Di tahun 2007 judulnya Insulin Resistant and Hypertension. Kurang lebih begini ringkasannya. Resistensi insulin meningkatkan tekanan darah melalui retensi natrium dan aktivasi saraf simpatis. Sekarang jurnal ilmiah kedua ya. Judulnya Endothelial Dysfunction and Hypertension pada tahun 2015. Ringkasannya, kerusakan lapisan pembuluh darah menyebabkan kekakuan dan faktor utama hipertensi kronis. Sekarang mitos versus fakta. Mitos, hipertensi itu penyakit turunan, nggak bisa diubah. Faktanya, gen memang berperan, tapi gaya hidup kita jauh lebih menentukan dan ini bisa diperbaiki loh. Mitos 2. Sudah tidak makan garam berarti aman, Kang. Faktanya, gula, tepung, dan makanan olahan justru sering lebih berpengaruh, bro. Mitos 3. Daging kambing pasti bikin hipertensi. Fakta. Yang lebih berpengaruh adalah kondisi metabolik tubuh dan cara memasaknya. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Mitos 4. Tidak ada gejala berarti aman, Kang. Faktanya, hipertensi sering disebut silent killer. Diam-diam sangat berbahaya.
Akibat jika hipertensi dibiarkan, dalam jangka pendek bisa muncul sakit kepala, mudah lelah, dan gangguan tidur. Tapi dalam jangka panjang, resikonya jauh lebih serius. Bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bahkan kerusakan pembuluh darah permanen. Cerita titik balik. Dulu saya fokus ke obat saja. Dan memang angkanya bisa turun. Tapi sayangnya nggak pernah benar-benar stabil. Sampai saya sadar ini bukan sekedar hipertensi. Ini masalah metabolik tubuh saya. Ingat ya, semuanya itu saling berkaitan. Solusi medis. Obat tetap penting, digunakan untuk menurunkan resiko komplikasi. Itu sebabnya harus diminum rutin sesuai saran medis. Tapi perlu dipahami, obat bekerja mengontrol masalah, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Solusi Pancapola Darmawan Healthy. Perubahan terjadi pada sistem tubuh yang diperbaiki. Apa saja? Pola makan diperbaiki, gula dan tepung dikurangi, makanan UPF dihindari. Tubuh diberi jeda makan melalui pola puasa untuk membantu perbaikan metabolik. Nafas dilatih agar tubuh lebih rileks dan tekanan menurun. Gerak dibuat rutin agar pembuluh darah tetap elastis. Dan istirahat wajib dijaga agar hormon tetap seimbang. Hasilnya, tekanan darah turun bukan karena dipaksa, tapi karena tubuh kita sudah membaik. Izin saya rangkum ya, hipertensi bukan sekedar masalah garam. Ini kombinasi masalah metabolik, hormonal, dan pembuluh darah. Kalau hanya fokus ke angka, kita hanya mengontrol masalah. Tapi kalau perbaiki sistem tubuh kita, kita menyentuh akar masalahnya. Banyak orang berhasil menurunkan angka tensi, tapi tidak pernah menyelesaikan penyebabnya. Itu kenapa dosis obat terus naik. Padahal yang dibutuhkan bukan sekedar tambahan atau pergantian jenis obat. Tapi yang dibutuhkan perbaiki sistem tubuh kita. Karena masalahnya bukan sekedar tekanan darah saja yang tinggi, tapi sistem tubuhnya yang belum diperbaiki. Bila teman-teman punya pengalaman mengenai hipertensi, yuk sharing ya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman, saudara, atau tetangga yang masih berjuang melawan hipertensi. Semoga ini membantu teman-teman dalam memahami tubuh kita sendiri. Saya Freddy Darmawan.